Kembali kita boleh kasih tepuk tangan yang berbahagia di tempat ini. Tiba saatnya kami mengundang mempelai wanita yang terkasih Tiffany Humphrey bersama dengan keluarga untuk maju ke dalam Allah. Terjadi di sepanjang hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga pada hari 23 November 2024 kami dapat hadir di ibadah pemberkatan pernikahan, di mana anakmu yang terkasih, mempelai yang terkasih di tempat itu, Willy Setiawan dan Tiffany Humphrey akan dipersatukan dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Sungguh kami percaya Roh Kudus, apa yang sudah diikat dengan tali kasih Tuhan Yesus pasti berkati senantiasa. Segala yang dibutuhkan Tuhan Yesus pasti cukup. Segala yang diperlukan Tuhan Yesus pasti sediakan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap hati yang telah hadir tempat ini, keluarga maupun rekan-rekan Tuhan Yesus yang berkati senantiasa Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan, di hari yang berbahagia ini terlebih dahulu, kami mengucap syukur akan kebaikan dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kami juga mengusiakan hati kami untuk dengar sedikit dari kebenaran firman yang dipimpin langsung oleh Bapak terkasih Bapak Nita Lukas Fit. Biarlah Tuhan Yesus berkati luar biasa. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja. Kami mau datang menyembah dengan hati kami yang seutuhnya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang menyembah dengan jiwa dan hidup kami Allah. Terima kasih Roh Kudus. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mengatakan amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Makanya di dalam ibadah pemberkatan nikah 2 kali kita mengucapkan janji setia. Karena kesetiaan ini modal penting untuk masuk dalam rumah tangga. Rumah tanggamu mau bahagia, rumah tanggamu mau baik-baik saja, harus jadi suami yang setia, istri yang setia. Dan tahu nggak kira-kira Willy dan Tiffany, kesetiaan itu berhubungan dengan apa? Kesetiaan itu berhubungan erat dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kesetiaan itu berhubungan erat dengan pergaulan-pergaulan kita. Jadi saya harus ingatkan tegas sama Willy dan Tiffany, hari ini kamu bukan lagi 2 tapi 1. Kalau mau rumah kamu bahagia, ada kesetiaan di dalamnya, kamu harus bisa memilih mana teman yang toksik, mana teman yang baik, mana pergaulan yang salah, mana pergaulan yang benar, mana kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang baik. Semua yang buruk harus ditinggalkan. Setuju bilang amin. Kenapa? Karena pasti akan mempengaruhi rumah tangga kalian. Sebagai contoh untuk Tiffany, ini contoh aja ya. Setelah menikah kamu masih bergaul dengan teman-teman yang suka gosip misalkan. Kita tahu di luar sana banyak orang yang suka banget gosip, ngomongin semua orang, kehidupan orang. Contoh, misalkan kamu bergaul dengan teman-teman yang suka gosip, ngomongin keluarga orang, rumah tangga orang, kira-kira kamu akan terpengaruh? Pasti. Ketika dia mulai bicarakan suami dia enaknya, rumahnya besar, baru beli mobil baru, jalan-jalan keluar negeri terus, kamu akan mulai terpengaruh dan kamu akan mulai mencari dan menuntut. Mengerti maksudnya? Itu celah iblis untuk merusak rumah tangga. Percayalah, ada celah yang besar di balik pergaulan yang salah.
Makanya kamu harus pilih-pilih. Saya harus ngomong tegas apa adanya, Fani. Kenapa? Karena memang itulah celah iblis bermain, merusak rumah tangga. Sama halnya juga dengan Lili. Terus setelah menikah, maaf, kamu masih bergaul dengan teman-teman yang sukanya terbang-terbang, misalnya sukanya dugem dan sebagainya, suka karaoke dan sebagainya. Kamu pasti akan dipengaruhi. Percaya, maka saya harus ingatkan tegas sekali lagi untuk Willy dan Fifani. Tinggalkan pergaulan yang salah. Perkecil circle. Cari sahabatmu yang sejati. Sahabat yang sejati tidak akan membawa kau kepada jalan yang salah. Sahabat yang sejati pasti datangnya dari Tuhan. Ada damai sejahtera. Kalau kamu bisa jaga itu, rumah tanggamu pasti aman. Kesepian pasti akan terjaga. Setuju bilang amin. Coba sekali lagi saya minta Willy pandang Fifani dengan penuh kasih. Bilang Willy, aku pasti setia sama kamu sayang. Benar. Aku pasti setia sama kamu sayang. Nah, Fifani bilang, apalagi aku gak usah tanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong yang melihat. Ini berdua pasangan dulu dan Fifani. Karena tegang banget tuh kayaknya. Usia nama Tuhan, kayaknya berat banget tinggalin teman-teman gitu ya. Gitu. Kasih tahu kamu di mana, lagi ngapain. Walaupun istrimu nggak tanya, walaupun suamimu nggak tanya, kasih tahu dia. Saya sama istri saya begitu. Dia nggak pernah nanya saya kemana, tapi saya selalu ngabarin. Dari sini pulang saya kasih tahu dia on the way ya, supaya dia tahu di mana kita berada. Sesibuk apapun kita, tetap harus punya waktu untuk kasih tahu pasangan. Itu penting. Itu penting. Itu dasar. Amin. Karena kalau masih curiga, masih baperan nggak jelas, nggak bisa kemana-mana di rumah tangga. Pernah satu kali saya pergi sama teman saya dulu sebelum pandemi, kita ngumpul bareng-bareng. Saya ke toilet 15 menit, dan begitu dia keluar dia naruh handphone, 20 miss call dari istri. Begitu dia telepon balik, istrinya langsung marah, pakai loudspeaker lah. Mungkin dia terpaksa kaget. Kamu di mana? Sama siapa? Video call sekarang, aku mau lihat. Akhirnya ada video call, dia muter-muter kayak penyanyi India. Ini kasih lihat sama dia. Dia muter-muter kasih lihat, ini aku sama ini. Saya mau tanya, dalam 15 menit itu perasaan istrinya gimana? Kalau kabut, kacau balau, kalau bisa dijerukin kepala ke tembok, laki gue gimana, sama siapa? 20 miss call, 15 menit bisa bayangin gak? Betapa hancurnya, betapa wah, kalau kabut kacau ya perasaan dia. Nah ini, rumah tanggamu gak akan pernah bahagia kalau kamu masih selalu curiga. Makanya ini yang kedua, percaya istriku baik, setia diberkati Tuhan. Percaya suamiku baik, setia diberkati Tuhan. Kalau setuju bilang amin. Jadi ini yang kedua, rasa saling percaya. Yang ketiga, apa yang harus ada dalam rumah tangga, yaitu komunikasi. Setuju gak kira-kira komunikasi itu penting? Rumah tangga yang sehat itu rumah tangga yang selalu ngobrol. Kalau rumah tangga suami istri udah gak pernah ngobrol, itu udah gak sehat rumah tangganya. Dulu gua gak pernah ngomong. Catat itu baik. Kenapa kita perlu ngobrol? Kenapa kita perlu curhat? Karena manusia pada dasarnya ada unek-unek di dalam jiwanya harus keluar. Betul? Kalau orang sakit jiwa, dia perginya kemana? Psikiater atau psikolog? Ngapain dia di situ? Ngobrol, curhat. Apakah langsung datang ke situ langsung disuntik? Oh, lu mesti disuntik mati? Enggak kan? Enggak kan? Dikasih obat? Enggak. Diajak ngobrol dulu. Apa akar masalahnya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Semua ngomong. Jadi unek-unek ini harus keluar. Ada tekanan di dalam jiwa ini harus keluar. Tempat curhat terbaik selain pada Tuhan adalah kepada suamimu dan kepada istrimu. Makanya firman Tuhan bilang, sepakat meminta, doamu dikabulkan. Betul? Sepakat itu bicara tentang siapa sih? Suami istri, dua orang sepakat minta. Nah, bagaimana caranya sepakat? Jadilah pendengar yang baik. Penting. Nah, makanya biasakan mulai hari ini ketika Willy cerita, Fifani kamu jangan potong di tengah jalan. Biasakan mulai hari ini, kalau Fifani cerita, Willy kamu jangan potong di tengah jalan. Dengerin aja sampai selesai, baru kemudian cari solusi. Karena kalau biasakan dipotong di tengah jalan, contoh nih, ketika Willy cerita sama kamu, aku tadi ada masalah di kantor, ternyata si itu nggak benar kerjanya gini-gini. Wah, langsung kamu cut di tengah jalan. Belum selesai dia ngomong, apa kamu bilang? Dari awal kamu nggak percaya sama aku. Aku udah bilang jangan dekat sama dia. Sekarang lihat akibatnya. Kamu rasain sendiri kamu gini. Saya mau tanya ya, itu kan biasa perempuan gitu ya. Suka begitu, suka langsung dengan cepat, gitu. Saya mau tanya kira-kira next time Willy akan cerita nggak sama kamu? Nggak akan cerita lagi. Kenapa? Saya cerita, malah saya tambah tekanan jiwa.
Bukan solusinya ada, malah saya semakin dihakimi, semakin ditekan. Percaya saya Vivani, di luar sana banyak wewe gombel yang menanti. Saya nggak menakut-nakuti loh. Banyak rumah tangga selingkuh karena apa? Komunikasi. Ketika di rumah nggak ada lagi yang mau dengar, di kantor dia ketemu siapapun itu ngobrol, kemudian cocok. Kayaknya gue nyambung sama dia. Betul gak sih kira-kira? Coba renungkan itu. Nah makanya saya mau ingatkan ini yang ketiga. Komunikasimu harus dijaga selalu. Ya, jadi pendengar yang baik. Biasakan. Firman Tuhan bilang, hendaklah kita semua cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong, dengerin dulu sampai masalahnya selesai, dia ngomong cerita selesai, baru kemudian sama-sama cari solusi. Bagaimana caranya? Bergandengan tangan, sepakat. Bilang sama saya sepakat. Minta sama Tuhan. Doamu pasti dikabulkan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, pilotok. Di atas saja ngobrol, penuh kasih, penuh cinta, itu penting. Jaga terus kemesraan itu, jaga terus komunikasi yang baik. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Udah lupa ya. Puji Tuhan ya, enggak penting soalnya. Yang pertama apa tadi namanya? Kesetiaan. Yang kedua, rasa saling percaya. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik. Yang keempat, yang terakhir, yang paling penting. Apa itu? Kita harus belajar untuk memberi, bukan menerima. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Coba lihat baik-baik dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Dan kita perhatikan, ini ayat luar biasa keren. Dahsyat luar biasa. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat, Tuhan Yesus ngomong. Tahu isi hukum Taurat, tahu isi kitab para nabi yang begitu banyak, dirangkum dalam satu ayat. Apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian kepada mereka. Jadi segala perubahan harus dimulai dari siapa? Yes. Siapa yang harus berubah dalam rumah tangga? Bukan istrimu, bukan suamimu, tapi siapa? Saya sendiri. Jadi berhentilah menuntut mulai hari ini. Jangan pernah bilang lagi, kamu harus berubah. No, saya harus berubah. Kalau kamu mau dihormati, hormati dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargai dulu. Kalau kamu mau dikasihi, kasihi dulu. Kalau kamu mau dicintai, cintai dulu. Gak banyak hamba Tuhan yang berani ngomong ini. Tapi saya mau katakan, ini powerful. Saya menikah belum terlalu lama, 16 tahun, puji Tuhan. Dan saya pertahankan ini. Jujur, saya menangis sama Tuhan. Waktu saya mau menikah, saya tahu pasangan saya seperti apa. Kok bedanya luar biasa banget. Saya menuntut sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok saya baru tahu, udah mau nikah nih Tuhan. Kok orangnya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa dapat orang yang dukung saya, yang support saya, yang mengerti saya? Dan Tuhan bilang apa? Bukan dia yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Wow. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Kamu lihat di luar sana, berapa banyak orang bercerai karena prinsip. Betul nggak? Iya. Prinsip dibawa ke rumah tangga. Saya laki-laki harus dihormati. Saya laki-laki harus dihargai. Betul, istri harus tunduk sama suami. Tapi percaya saya Willy, kamu mengalah, kamu menghormati istrimu, kamu menghargai istrimu, istrimu gak akan pernah injak-injak kamu. Percaya saya, gak akan pernah terjadi hal seperti itu. Banyak kan orang di luar kan bilang begitu kan, jangan mau lu, enak aja lu, istri mah harus denger, terima aja, harus begini, harus begitu. Loh, kita suami, kalau mau rumah tangga aman bahagia, harus dimulai dari diri kita. Sama halnya dengan Vivani, percayalah, kamu mengalah, kamu mengasihi, kamu mengerti, suamimu gak akan melunjak sama kamu. Dia gak akan semena-mena sama kamu. Tapi justru kita katakan, pasanganmu akan dimenangkan oleh kelakuanmu. Amin. Percaya itu? Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang ngomong. Coba buktikan sendiri kalau gak percaya. Ini yang keempat, yang terakhir paling penting. Kamu mau rumah tanggamu panjang, bahagia, berhentilah menuntut, tapi belajarlah untuk memberi. Semua harus dimulai dari saya. Ingat itu, jangan pernah menuntut pasanganmu berubah, tapi kamu yang harus berubah. Tidak ada orang yang sama dengan kita. Menikah itu bukan mencari pasangan yang cocok. Menikah itu belajar untuk mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Dan ini pekerjaan seumur hidup.
Betul? Jadi jangan pernah berharap kamu harus mengerti. Nah, saya harus mengerti dulu, saya harus mengarah dulu. Memang berat, pasti berdarah-darah. Kenapa? Daging. Daging kan maunya enak. Mana ada sih daging mau ngalah? Ya nggak sih? Iya kan? Kalau bisa dia kemplang kita gamparin injek-injek. Betul nggak? Nggak ada. Mana bisa? Itu bahasanya, sederhananya gitu. Daging mana pernah mau ngerti? Daging mana pernah mau? Daging maunya semua enak. Makanya daging nggak berontak ketika ketemu hal-hal yang nggak enak. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, isi hukum Taurat semua dirangkum di situ. Jadi rumah tanggamu mau bahagia, mau aman-aman aja, belajarin yang terakhir juga. Ya, belajar untuk memberi bukan menerima. Dan sebagai penutup, saya mau ingatkan terus sama Willy dan Vivani, jaga terus kasih mula-mula. Apa artinya? Jangan pernah takut untuk memuji pasanganmu. Romantis lah. Ya, ucapin bilang gini, kamu ganteng loh sayang. Cuy. Enggak. Ucapin itu, kasih tahu dia kamu cantik. Saya masih puji istri saya loh. Kamu boleh tanya orang. Tapi dia nggak datang hari ini. Jujur. Saya selalu ngomong gitu sama istri saya. Memang benar istri saya cantik. Tapi kalau bangun tidur mah nggak cantik. Mana ada orang bangun tidur cantik. Tapi saya tetap puji kamu cantik. Saya selalu ngomong itu. Ucap berkat. Saya sangat kagum sama gembala. Almarhum Bapak Rezi sama Ibu itu luar biasa. Saya pernah ke rumah beliau, saya datang ke situ waktu itu. Beliau lagi nonton film, nonton TV. Rumahnya besar, sofanya panjang, nggak ada orang yang lihat. Nontonnya nempel gandengan tangan, bisa bayangin nggak? Saya bilang, dahsyat gembala saya. Ini bukan cari muka, ini bukan pencitraan. Pencitraan kan gampang di depan orang semua. Nggak ada orang yang lihat. Nempel gandengan tangan. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur banget punya gembala yang luar biasa, teladan panutan yang hebat. Makanya belajar itu, ucapkan terus kata-kata baik. Kalau malam mau tidur bilang good night sayang, I love you. Bilang balik I love you too. Mimpinya pasti indah. Jangan ketika dia bilang good night sayang, I love you, kamu bilang awas lu ngorok-ngorok gue ceket. Kalau ngomong kayak gitu dia mimpinya setannya di sebelah dia gitu. Ya percaya saya Vivani ya. Irama ngoroknya, saya nggak tahu nih Willy ngorok atau enggak, tapi saya yakin kayaknya ngorok. Tapi nggak apa-apa. Irama ngoroknya dia akan jadi irama terindah di telinga kamu. Percaya nggak? Kamu percaya bilang pertama, aduh gue nggak bisa tidur nih. Nikmatin aja. Itu musik tidurnya kamu. Apapun itu bentuknya, bunyinya seperti apa, nikmatin aja. Atau hari kamu akan rindu nanti kalau misalkan dia dinas keluar kota atau kemana gitu, kamu akan kangen. Aduh kangen nih, kangen apa? Ngoroknya. Ya, jadi nikmatin semua itu. Ucapin kata-kata baik, kata-kata yang manis. Gandeng istrimu kemanapun. Jangan pernah yang namanya udah lama lah ngapain. No, kasih mula-mula harus selalu dijaga. Jangan mentang-mentang nikah udah 15-20 tahun bodo amat. Kalau masih baru kan enak, ke toilet dijagain terus. Kamu mau anak toilet, aku temenin. Aku lama lu, gak apa-apa sayang, aku tungguin. Masih baru. Coba udah 15 tahun lu. Oh ini berat Wil. Enggak ya, sadar ya. Lu bukan mau. Ya, jadi lakukan itu. Jangan kasih mula-mula. Terus pertahanan itu. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Dan percayalah, firman Tuhan bilang, hidup rukun. Kesangan Tuhan memberitakan kita kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bukan mengalah, kita satu yang penting kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang sudah kita dengar boleh tertanam, berakar, bertumbuh menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga mereka. Berkati selalu rumah tangga Willy dan Vivani Tuhan, suci, kudus, bahagia, diberkati di bumi seperti di surga. Kami sebentar akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami sadar bahwa semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Kami memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, tidak miskin, tidak mampu, tidak gagal, diberkati yang dikerjakan tangan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap yang memberi yang terbaik, sama-sama kita mengatakan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai siang hari ini kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah,
malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, segala tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur sama-sama yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguruskan kami agar kami bersama keluarga termaterai sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga surga, doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh. Kami percaya siang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak segala sakit penyakit. Kami percaya organ tubuh kami sempurna sehat, tekanan darah kami normal sempurna sehat, tulang-tulang kami sehat sempurna. Kami diberkati, bebas segala virus, bebas segala kuman, bebas segala bakteri. Hari ini kami sehat, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu, masing-masing boleh doa sejenak. Naikkan syukurmu, percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus kau terima mukjizat, dipulihkan Tuhan, kau diberkati Tuhan. Kembali kita angkat bersama-sama Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk diucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Hari ini kami terima tubuh dan darah Kristus lebih dari roti mana. Kami percaya usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, karir kami, masa depan kami, studi sekolah kami diberkati Tuhan. Naik tidak turun, cari kepala bukan ekor. Bahkan kami percaya setiap utang-utang pribadi lunas dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang sudah terima tubuh dan darah Kristus, boleh silakan duduk kembali, boleh berdoa, bersyukur bersama Tuhan. Tapi Willy dan Giovanni boleh masuk Tuhan. Kita akan masuk dalam tempat di surga untuk berpasangan, mempunyai anak cucu. Kami tolak mandul, kami tolak keguguran, kami tolak perceraian, kami tolak pencabulan. Keluarga ini diberkati untuk berkebun di bumi dan berkebun di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Sekarang saya minta Willy ikuti kata saya, ucapkan jadi setia dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang istri bernama Giovanni Afri, dan aku berjanji kepada istri untuk menjadi seorang imam yang kudus di dalam rumah tangga, untuk setia kepada istri sampai selama-lamanya, akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Tuhan sekarang gantian, Tiffany mau pegang mic sebelahnya, tangan pilih sebelahnya.
menjadi setia. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang suami bernama Willy Setiawan. dan aku berjanji kepada suami akan mendampingi, mengasihi, menghormati suami seperti kepada Tuhan, untuk setia kepada suami sampai selama-lamanya, akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Doa sangat berbahagia. Maka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengurapi cincin ini sebagai lambang kasih yang tidak putus-putusnya, lingkaran dan tidak ada ujung pangkalnya, yang artinya mereka asal menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang Vivani ambil cincinnya. Semoga saya menulis dia sekarang aja. Sebentar dia kami. Oke, jangan masukin dulu ya nanti. Sudah selesai. Mau dibuat dulu. Oke, sekali lagi Willy, ini kata saya, ucapan janji setia dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada, hanya mencintai satu-satunya wanita di bumi, satu-satunya seorang istri bernama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cincin dimasukkan, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Willy dan Vivani. Sekali lagi sekarang gantian, Vivani di sebelah kiri. Sekarang Vivani ikuti kata saya, ucapan janji setia dan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada, hanya mencintai satu-satunya pria di bumi, satu-satunya seorang suami bernama Willy Setiawan. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua pasangan yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Mikir boleh dikit. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati pasangan ini sudah sah, tiada mana dan sesama sebagai pasangan suami istri. Kami menolak segala bentuk dosa. Keluarga ini diberkati, keluarga yang suci, keluarga ini diberkati, keluarga yang kudus, keluarga ini diberkati tidak mengembara. Apapun yang karena mereka percayakan Tuhan berkati berhasil. Keluarga ini diberkati punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Keluarga ini diberkati berbahagia sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan yang berbahagia, Willy dan Vivani. Selamat, kalian sudah sah di hadapan Allah dan sesama sebagai suami istri. Maka jaga terus kesetiaan, jaga terus saling percaya, jaga terus komunikasi yang baik, dan belajar untuk selalu memberi dan menerima. Kasih mula-mula harus selalu berjaga, maka kita pasti bahagia. Sekarang boleh berhadapan kembali. Bangkunya boleh diangkat, tinggal lagi. Bangkunya boleh tolong diangkat, biar bisa fotonya beliau. Kamu boleh buka filenya. Oke, Fani. Pelan-pelan ya sih, pelan-pelan. Barang baru soalnya. Pelan-pelan, oke. Barang baru, pelan-pelan. Boleh dibuka, pasti orangnya benar. Udah benar ya? Kalau udah benar jangan kasih ampun. Kita tunggu ya, mau lama kita enjoy ya, sama-sama ya, kita nikmati ini first kiss-nya mereka sebagai suami istri, rasanya pasti beda kali ini. 2, 3 ya.
tiga. Kasih tepuk tangan yang meriah. Wah, dia mana? Yang lebih lama, mau yang lebih lama? Belum dapat fotonya tuh, kesian tuh. Ya. 2, 3, ya. Iya. Belum dapat saya. Belum foto. Yang lama. Gak usah lama-lama, 5 menit aja. 2, 3. Iya. Kasih nama Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan, Willy dan Vivani sekarang dari Tuhan tempat. Tapi menghadap kepada semua yang hadir. Tuhan tetap Willy di sebelah kiri, Vivani sebelah kanan. Dengan tangan boleh hadap kepada semua yang hadir. Boleh pegang itu juga Bapak. Oke. Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, perkenalkan untuk pertama kalinya kedua pasangan yang berbahagia, Bapak dan Ibu Willy Setiawan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan yang berbahagia. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam momen berbahagia selanjutnya, yaitu momen sungkeman di mana diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku, kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
senyum. 1, 2, 3. Lagi. Belum dari sini. Ya, dia bebas. 1, 2, 3. Ya. Adik-adiknya 1, 2, 3. papa ada di Ya, ya. 1, 2, 3 dulu. Oke. bebas. Ya, bebas kali. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nabrak ya. Ya. Oke, yuk sekarang. Ya, ada yang bebas. Ya, Ada boleh. yang masuk. Satu lagi. Oh, dia. Ya, oke. Sip. Ya, lihat ini. Semua lihat ke kamera. Dia maju dikit. Kita maju dikit wadahnya. Ya. Lihat ini semua ya. 1, 2, 3. Tahan. Yuk, biar bebas. 1, 2, 3. Tahan, sekali lagi. Ya. Pengantin kedua. Boleh sebagian sebelah sini? Sebagian sebelah sini, sebagian. Pakai ini komandan. Lihat kamera semuanya. Papa boleh ada nempel, Bang? Ya, 1, Sambil 2, pencet ini. 1, 2, 3. Video. Sekali lagi keluar, 1, 2, 3. Oke, bebas. bebas ya. Dari ya. Boleh keluar dari Bro Willy? Masih jalan. Yuk digabung semuanya. Percepat ya, yang mau foto. Iya, karena pengantinnya harus balik lagi ke hotel. Iya, agak Oke rapat. ya. Nanti kalau Keluarganya mau nggak foto